Shalom, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dan sahabat yang terkasih dimanapun kita berada. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita. Kiranya kebaikan Tuhan senantiasa menyertai kita. Sahabat yang Tuhan kasihi, pada saat ini kita akan membahas, yaitu bahan khotbah kita atas sermon kita dalam minggu tanggal 14 Maret tahun 2021, yaitu dalam minggu Letare, yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan membacanya. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, sampai di sana nas Alkitab kita yang akan kita bahas pada saat ini. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, berbicara soal Efesus, berarti kita tidak boleh terlepas dari yang namanya seorang Paulus. Kenapa kami katakan demikian? Karena pada dasarnya yang mendirikan jemaat di Efesus adalah Paulus. Paulus ketika dia melakukan pelayanan ke sana selama 3 bulan kurang lebih, dia mendirikan jemaat di Efesus. Tetapi tidak lama kemudian ia berpindah dan dia tidak bisa mengembalakan jemaat itu secara khusus. Akan tetapi ketika Paulus di dalam penjara di Roma pada saat itu, oleh karena perpolitikan yang terjadi di bawah kekuasaan Romawi yang belum mengakui kekristenan, maka Paulus dipenjara. Tetapi ketika Paulus dipenjara, Paulus terus mengamati, memperhatikan, dan mencari tahu bagaimana perkembangan jemaat di Efesus. Akhirnya dia mendapatkan sebuah berita bahwa kehidupan Kristen yang ada di Efesus sudah ibarat jauh panggang dari api. Kenapa? Karena ternyata kehidupan di Efesus, orang-orang Kristen yang ada di Efesus tidak menunjukkan sebagaimana Kristen yang sesungguhnya. Apalagi pada saat itu di kota Efesus terjadi perkembangan penyembahan berhala, yaitu orang-orang Efesus, orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, melakukan penyembahan berhala terhadap Dewi Artemis. Dewi Artemis merupakan dewa atau dewi yang dikatakan oleh orang-orang Yunani, oleh orang-orang Efesus, dia itu dewa kesuburan. Siapa yang menyembah kepada dewi kesuburan,
maka dia akan terberkati. Maka dia akan mendapatkan berkat yang berlimpah di dalam kehidupan. Sehingga Kristen pada saat itu yang ada di Efesus, mereka juga berlomba-lomba untuk menyembah kepada Dewi Artemis. Belum lagi ada tantangan yang baru pada saat itu, yaitu diwajibkan setiap orang yang tinggal di kota Efesus menyembah kepada kaisar. Siapa yang tidak menyembah kepada kaisar akan dihukum. Dan ini merupakan suatu pergolakan iman bagi kekristenan yang ada di Efesus. Paulus pun mengirimkan suratnya. Surat Paulus kepada Efesus disebut para ahli, dan kami juga percaya itu merupakan salah satu surat pengembalaan. Artinya seperti apa? Artinya Paulus mengembalakan jemaat itu supaya apa? Supaya mereka percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Supaya mereka beriman hanya kepada Kristus. Sekalipun memang orang-orang Kristen yang ada di Efesus pada saat itu memang mengalami banyak pergumulan. Belum lagi para pengajar-pengajar palsu yang mengatakan bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah yaitu perbuatan baik. Dengan sungguh-sungguh melakukan perbuatan baik, dengan sungguh-sungguh melakukan menolong orang lain dan lain sebagainya, maka itu menjadi bukti bahwa untuk memperoleh keselamatan. Dengan sungguh-sungguh melakukan Taurat, siapa yang hidup di dalam Taurat, mereka katakan, maka dia akan diselamatkan. Nah, ini tentu bertentangan dengan iman yang sesungguhnya kepada Kristus. Dengan pengajaran yang Paulus yakini tentang keberimanan kepada Kristus. Nah, dalam perikop kita pada saat ini, Paulus mengajarkan mereka. Apa yang Paulus ajarkan? Paulus ajarkan, yang pertama Paulus mau katakan seperti ini. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran. Nah, Paulus mengingatkan mereka. Sebenarnya ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, maka sebenarnya setiap manusia sampai ke zaman Efesus, mereka sudah mati karena pelanggaran. Pelanggaran siapa? Pelanggaran yang dilakukan di dalam kedagingan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Maka Paulus katakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran. Secara rohani kalian sudah mati. Ketika kalian tidak percaya kepada Yesus, kalian sebenarnya sudah mati. Bahkan Paulus juga katakan bahwa dia juga demikian sebenarnya. Dia juga sudah mati sebenarnya karena pelanggaran-pelanggaran itu. Nah, siapa yang bisa menyelamatkan? Lalu dalam kebenaran firman Tuhan ini, Paulus mengingatkan bahwa oleh karena pelanggaran itu, oleh karena engkau percaya kepada pengajaran-pengajaran sesat, kepada penguasa-penguasa dunia, maka kematian itu menjadi milikmu. Tetapi oleh karena kasih karunia yang Allah berikan, maka engkau diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, hal yang menarik yang boleh kita lihat dari sini, apa yang diinginkan firman ini dari kita? Sesuai dengan tema, dikatakan kasih karunia Allah yang menghidupkan. Nah, yang pertama sekali, yang menjadi pegangan di dalam kehidupan kita, bagaimana kita diberikan kesadaran bahwa yang menyelamatkan kita itu adalah kasih karunia Allah. Artinya seperti apa? Tidak ada jalan satu-satunya untuk memperoleh keselamatan, untuk memperoleh hidup yang kekal, selain daripada kasih karunia yang diberikan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena kasih karunia yang Allah berikan di dalam diri Yesus Kristus, maka setiap orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Makanya dalam firman ini dikatakan bukan karena hasil usahamu. Artinya seperti apa? Sebaik apapun kita, sebanyak apapun pemberian kita kepada orang lain, sehebat apapun kita untuk membantu orang-orang yang lemah, tetapi ketika kita melakukan semuanya itu dengan tujuan untuk memperoleh keselamatan, maka semuanya itu menjadi sia-sia. Jadi di dalam kehidupan orang Efesus memang pada saat itu memang sangat-sangat dibutuhkan, yaitu berbelas kasihan. Siapa yang memberi, siapa yang taat kepada kaisar, maka dia akan mendapatkan banyak berkat. Dia akan
dia tidak akan ditekan, dia tidak akan dihukum. Karena kehidupan kekristenan pada saat itu memang penindasan. Siapa yang taat kepada kaisar, maka dia akan diselamatkan. Dia akan memperoleh kehidupannya. Nah, Paulus mau katakan, Paulus tidak mau mengajarkan supaya tidak taat kepada kaisar. Paulus tidak mau mengajarkan supaya mereka memberontak. Tetapi Paulus mau mengingatkan, sekalipun engkau taat kepada Taurat, engkau taat kepada kaisar, engkau mau memberi dan lain sebagainya, tetapi ketika engkau tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka semuanya itu sia-sia. Sebanyak apapun pemberianmu, makanya itu sia-sia. Nah, lewat firman ini, yang pertama sekali mau diingatkan kepada kita, sadarilah, mari kita menyadari bahwa karena anugerah yang daripada Allah lah yang mampu menyelamatkan kita. Nah, yang kedua, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Paulus mengatakan, firman ini mengatakan bagaimana sebenarnya kekayaan rahmat Allah. Nah, pertanyaan yang harus kita pertanyakan di dalam hati kita, jadi apakah ketika kita beriman, maka kita sudah memperoleh keselamatan? Dan bagaimana sebenarnya keberimanan? Ya, jawabannya ketika kita sudah beriman kepada Kristus, kita sudah memperoleh keselamatan. Tapi cukupkah hanya sebatas beriman? Tidak. Tapi yang terpenting adalah ketika kita beriman kepada Kristus, ketika kita percaya bahwa Kristus adalah sumber daripada keselamatan, maka kita mempertunjukkan iman kita di dalam perbuatan. Artinya seperti apa? Bukan karena perbuatan kita diselamatkan, tetapi sebagai bukti bahwa kita sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus, maka kita mempertunjukkan semuanya itu dengan perbuatan sesuai dengan koridor Allah. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus. Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita juga mau diingatkan, itu bukan hasil pekerjaan jangan ada orang yang memegahkan diri, karena karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Nah, sederhananya seperti ini soal keselamatan ini. Apapun yang kita lakukan, sebaik apapun kita berdoa, sebaik apapun kita membaca Alkitab, sebaik apapun kita menolong orang, tapi ketika semuanya ini kita lakukan untuk mencari kesombongan, untuk mencari kehormatan, maka itu sia-sia semuanya. Jadi, yang mau firman ini katakan kepada kita, mari kita mengimani Kristus itu sumber keselamatan kita. Kita menyadari kasih karunia yang diberikan di dalam Yesus Kristus, maka kita akan memperoleh keselamatan hanya di dalam Kristus. Tidak ada di dalam jalan yang lain. Tidak ada di dalam Dewi Artemis, tidak ada di dalam ketaatan kepada kaisar. Tetapi orang yang beriman kepada Kristus yang hidup di dalam kasih karunia harus taat di dalam melakukan segala kewajibannya di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir sekali yang harus kita pahami dari kebenaran firman Tuhan ini, kasih karunia Allah yang menghidupkan. Menghidupkan siapa? Menghidupkan setiap orang yang percaya supaya memperoleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati.